Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita perbaharui niat kita, kehadiran kita pada malam hari ini. Kita niatkan yang bismillahi awalahu akhirahu, bahwa sejak pertama kali kita datang ke rumah ini, kita niatkan kehadiran kita selain dalam rangka manakib, juga dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nggak pasang niat, nggak kebagian. Harus pasang niat, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amal itu tergantung dengan niatnya. Maka kalau kita niatkan kehadiran kita manakib sekaligus memperingati Isra Mi'raj, maka kita tidak hanya mendapatkan barokah karomah aulia, tapi juga syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikian bimbingan Hadrat Usyah Pangersabah, bahwa manakib yang dilaksanakan di bulan Rajab itu niatnya memperingati Isra Mi'raj. Tadi buktinya ditandai dengan pembacaan salawat badar setelah pembacaan ayat suci Al-Quran. Tidak setiap manakib itu setelah ayat suci Al-Quran dibacakan salawat badar. Hanya dalam setahun itu ada 3 bulan. Pada bulan Muharram, dalam rangka memperingati hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada bulan ini bulan Rajab memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah kan sedang istirahat. Lalu Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Mikail, oleh satu malaikat lagi. Lalu Rasulullah dibawalah ke sumur Zam-Zam. Lalu kemudian dibedah dadanya, dikeluarkan kolbunya, jantung. Kolbu itu bukan hati secara organ tubuh. Orang suka mengartikan kolbu itu hati. Secara ruhani memang hati nurani, secara ruhani. Tapi secara jasmaninya, secara fisik, kolbu itu adalah jantung. Maka ketika dibelah, dikeluarkan jantungnya, lalu kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Diisilah dengan iman, dengan ilmu, dibersihkan, disucikan, segala kekotoran jiwanya diambil. Padahal kolbu Rasulullah sudah suci. Dan Rasulullah mengalami memang beberapa kali dibedah oleh malaikat Jibril. Ketika masih kanak-kanak, ya, beliau ketika masih dipelihara oleh ibunda angkat beliau, ibunda besusunya beliau, Halimatus Sa'diyah, yang itu juga pernah dibedah dadanya, membuat panik saudara angkatnya. Manggil ibu-ibu itu Muhammad, ya, diculik sama orang di bawah, dibedah dadanya. Itu mungkin usia 4 atau 5 tahun ketika masih dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian ketika Rasulullah usia 10 tahun, kemudian Rasulullah ketika menjelang menjadi Rasul usia 40 tahun sebelum mendapat wahyu, ya, menjelang mendapat wahyu juga dibedah oleh malaikat Jibril. Kemudian peristiwa menjelang Isra, dibangunkan dan dibedah. Masya Allah, jantung dicopot dari badan, ya. Dan zaman sekarang kan teknologi kedokteran bisa begitu. Bahkan ini merupakan tanda bukti keistimewaan salah satu di antara putranya Pangersabah Anom, Kiai Haji Kankan Zulkarnain almarhum. Karena kan beliau pernah, ya, operasi jantung di Serpong, rumah sakit apa global apa itu di Serpong. Ada rumah sakit, ya. Beliau dibedah jantungnya, lalu dicopot dari badannya. Dan ketika itu semua dokter takjub, baru kali itu membedah jantung, melihat jantung seperti itu. Berkali-kali melakukan operasi jantung, gak pernah melihat jantung seperti jantungnya beliau, Pak Mesaki Haji Kankan Zulkarnain. Kenapa? Jantungnya berlafaz Allah. Jadi jantung berwarna merah, ada warna putih berupa otot putih membentuk huruf alif, lam, ta. Itu ketika kemudian yang dicobalah diperiksa, mungkin ketika itu, ya, setelah diperiksa oleh dokter, kemudian coba dipasangkan lagi ke tubuhnya, tidak connect dengan tubuhnya, dicopot lagi. Kemudian dipasang lagi, tidak connect, dicopot lagi.
Bayangkan sampai 7 kali dicopot bolak-balik jantung, Masya Allah. Padahal menurut medis itu orang biasanya kalau lebih dari 3 kali lewat. Tapi beliau 7 kali jantung dicopot, pasang lagi, dicopot, pasang lagi. Waktu itu tim dokternya namanya Profesor Dr. Idris Idham. Ya. Tapi kemudian yang terakhir memasukkan jantungnya ke dalam tubuh beliau, malah dokternya bukan muslim, dokternya dokter non muslim. Tapi dokter ini berkata begini, karena dia melihat jantung ini beda, dia tidak pernah melihat jantung seperti itu, maka dia katakan mari kita masukkan kembali jantung orang suci ini kembali ke tempatnya. Maka ketika dipasang connect, dijahit lagi oleh dokter. Nah itu dengan teknologi medis, itu jantung bisa dicopot dari badan dan menunjukkan mungkin sakitnya itu hanya sebagai syarat agar menjadi tahu ternyata Masya Allah itu jantungnya beberapa saat Anam Kiai Haji Kankan Zulkarnain, jantungnya berlafaz Allah. Dan Rasulullah pun begitu dicopot dari badannya oleh Jibril, dibersihkan dengan air zam-zam tadi, dipasang lagi. Ya. Setelah itu kemudian didatangkanlah setelah diajak keluar dari Masjidil Haram, didatangkanlah hewan tunggangan dari surga, buruk. Bentuknya seperti kuda, tapi lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, warnanya putih. Kuda bersayap. Rasul dinaikkan ke atas buruk. Lalu kemudian buruk itu melesat. Buruk ini punya kemampuan kalau dia melangkah, maka langkahnya sejauh mata memandang. Jadi sekali dia melangkah, langkahnya sejauh mata memandang. Kalau kita berdiri di pantai, kan ada garis horizon, batas antara laut dengan langit. Maka dari pantai itu buruk melangkah bisa sampai ke garis itu. Nah, itu namanya sejauh mata memandang. Maka ketika perjalanan yang menakjubkan ini ternyata tidak khususnya buat Nabi Muhammad saja. Karena kalimatnya subhanallazi asra bi abdihi, bukan subhanallazi asra bi rasulihi, bukan subhanallazi asra bi nabiyhi. Kalau khusus buat beliau sebagai rasul, tentu bunyinya subhanallazi asra bi rasulihi. Kalau kapasitas beliau sebagai nabi, tentu bunyinya subhanallazi asra bi nabiyhi. Tapi bunyi ayatnya ya, subhanallazi asra bi abdihi. Jadi yang diperjalankan adalah kapasitas kehambaannya, bukan kapasitas kenabian dan kerasulan. Maka peristiwa ini ternyata juga berlaku buat kita semua. Kalau dalam di luar sana peringatan Isra Mi'raj itu hanya sebatas tadi membacakan kisahnya, hikmah-hikmahnya. Tapi kita selaku Ikhwan TTN, ya, peringatan Isra Mi'raj itu adalah PR. Kita juga harus melakukan perjalanan yang sama sebagaimana Rasulullah. Tapi tentu beda. Rasul karena ya perjalanannya tadi dengan kendaraan, bahkan juga dari tangga dari langit, perjalanan eksternal, keluar diri, keluar lapisan alam ini. Kalau kita perjalanannya internal. Dan juga kita mesti memantaskan kita untuk menjadi abdi tadi, menjadi hamba. Ya. Jadi yang bisa mengikuti perjalanan ini siapapun yang berstatus sebagai hamba. Siapa itu hamba? Siapa itu abdi? Orang yang di dalam dirinya ada 2 kriteria. Kriteria ibadah dan ubudah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah segala perbuatan hamba dalam rangka meraih ridho Allah. Jadi semua perbuatan kita dalam rangka meraih ridho Allah namanya ibadah. Apa itu ubudah? Sikap ridho hamba menerima perbuatan Allah. Lebih berat mana ibadah sama ubudah? Ubudah. Jadi kalau ibadah itu segala perbuatan kita mencari ridho Allah, kalau bikin grafik arahnya ke atas, dari sisi kita kepada Allah. Tapi kalau ubudah grafiknya arahnya ke bawah. Kita bersiap menerima perbuatan Allah, harus ridho, dan itu baru abdi. Maka ketika kita bisa memantaskan diri seperti itu, kita masuk kriterianya. Lalu melakukan perjalanannya syaratnya sama seperti Nabi. Gambarannya sama dengan huruf-huruf di bulan Rajab. Ada roh, ada jim, ada ba. Rohnya itu menurut para ulama adalah Rasulullah ya, sebagai pelaku perjalanannya. Ya, Rahmat juga boleh, Rahmatullah, Judullah juga boleh, Birullah juga
Boleh. Kan kalau di kitab dunia begitu. Jadi masing-masing ulama boleh menerjemahkan. Ada yang menerjemahkan rohnya sebagai Rasulullah, pelaku perjalanan spiritualnya. Lalu jimnya adalah Jibril, pemandunya. Lalu banyak adalah buruk kendaraannya. Maka kalau kita ingin bisa juga harus memenuhi kriteria tadi. Ada diri kita selaku pribadinya yang jadi abdi tadi, memiliki kepantasan di dalam diri kita, memiliki nilai ibadah dan ubudah, baru layak menyandang predikat abdi, predikat hamba. Kemudian harus punya pemandu. Nabi Muhammad dipandu oleh malaikat Jibril. Sebenarnya tanpa dipandu Nabi bisa nggak? Bisa. Ini kan buat contoh kita bahwa menuju kepada Allah jangan sendirian, harus ada pemandunya, ada pembimbingnya. Secara makom gimana Nabi Muhammad dengan Jibril? Nabi Muhammad buktinya Jibril mentok isi brotul. Tapi ini buat contoh agar buat umatnya. Ternyata untuk melakukan perjalanan harus ada pemandu, orang yang tahu rute perjalanan. Orang yang sudah pernah ke sana, pulang ke sini ngajak ke sana. Orang yang punya kapasitas jasaduhu fil ard, ruhu tahtal ars. Jasadnya di muka bumi, tapi ruhnya sampai di ars. Kalau bagi Nabi Muhammad itu ruhul aminnya malaikat Jibril. Maka bagi kita ruhul amin kita Hadratus Ahmad Shauhibul Wabarakatuh. Itulah pemandu kita. Dan bahkan sama terbukti beliau bisa memandu muridnya. Bahkan dalam sekejap, ya. Saya tahun 2000, Desember tahun 2000 pulang dari Manakib di Suryalaya. Saya singgah ke pesantren Darul Falah Cianjur. Madrasah Cianjur. Ki Haji A. Muhammadul Aziz, ini wakil takir senior, diangkat oleh Pak Sabah tahun 74. Ini teman kecilnya Pak Sabah, ya, sama-sama murid Abah Sepuh. Nah, beliau punya salah satu di antara staf pengajar di Darul Falah Cianjur, ya, anggaplah muridnya Pak Sabah, namanya Ki Haji Yasin Nur Falah. Maka ketika saya datang ke sana, saya jumpalah selain saya dengan Ki Haji Ahmad Muhammadul Aziz, juga dengan Ki Haji Yasin Nur Falah. Lalu di waktu subuh itu, ketika semua orang sudah pulang dari sholat subuh, di masjid itu hanya ada saya dengan Ki Haji Yasin Nur Falah, hanya berdua. Nah, saya kan orangnya senang ngorek-ngorek, ya. Terus waktu tahun 2000 masih umur 25 tahun, ya. Nah, senang ngorek-ngorek waktu kiai ini, maka saya gali lah. Maka akhirnya dapat banyak kisah yang luar biasa dari Ki Haji Yasin Nur Falah. Termasuk kisah yang Masya Allah luar biasa. Beliau bercerita, kata beliau, tahun 88 saya ikut penataran mubalik pondok pesantren Suryalaya. Tapi diselenggarakannya bukan di Suryalaya, tapi di rumah ketua bidang ilmu dan dakwah saat itu, Kiai Haji Otong Sidik Jayawi Sastra. Rumahnya di Ciamis. Maka penataran mubaliknya di Ciamis, kata Kiai Haji Yasin, ya. Ketua bidang dakwahnya namanya Kiai Haji Otong Sidik Jayawi Sastra. Penatarannya 1 pekan, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Pada hari Rabu, kata Kiai Yasin, saya bertanya kepada Kiai Otong selaku ketua bidang ilmu dan dakwah, Pak Kiai, mohon penjelasan Pak Kiai tentang hadis qudsi yang bunyinya, mana itu fi jawfin di adama kosron. Di dalam diri anak Adam ada kosron. Kosron itu diartikan istana. Ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita disebut dengan kosron. Wafil kosri sodron. Di dalam kosron ada sodron, ada dada. Wafil sodri kolban, ada kolbu. Wafil kolbi fuadan, ada mata hati. Wafil fuadi syagofan, tempatnya mahabbah. Wafil fuadi luban, ada lub. Kita suka nyebutnya di dalam lubuk hati saya. Wafil lubi siron, wafi siri ana. Siapa ada di situ? Allah, karena hadis qudsi. Nah, beliau bertanya tentang hadis tadi dan berkata, wahai Pak Kiai, bagaimana menjelaskan hadis ini dan apa kaitannya dengan amalan kita? Dan subhanallah dengan tawadunya, Kiai Otong berkata, wah, saya belum sampai situ, saya gak berani menjawab begitu. Maka jawaban pertanyaannya dipending, nanyanya hari Rabu. Kan penataran dari Senin sampai Sabtu, ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pelatihan selesai.
Maka para mubalik diboyong dari Ciamis ke pondok pesantren Suryalaya untuk ngaras ke Pangan Sabah, mendapatkan penutupan doa dan wejangan nasihat dari Pangan Sabah. Semua mubalik dari Ciamis ke Suryalaya. Ketika sudah berkumpul seperti ini para mubalik, Pangan Sabah keluar dari dalam. Ya. Lalu Pangan Sabah berjalan dari ruang pintu dalamnya, tidak duduk menduduki kursinya, tapi menuju ke seseorang. Dan Abah ternyata mendatangi Kiai Haji Yasin Nurmal. Abah berkata, "Kosron luar, sodron," menuju ke dada Kiai Yasin. Yasin kaget bilang ke saya, "Masya Allah saya kaget." Abah menjawab pertanyaan saya. Nanyanya di mana? Ciamis hari Rabu. Nggak ada kontek-kontekan, cuma ada handphone. Nggak pakai kontek-kontekan. Ya, Kiai Yasin bilang saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi Abah langsung keluar, langsung ke Kiai Yasin kan. Kosron luar, sodron, kata Abah nunjuk ke dada Kiai Yasin. Maka saya langsung tawajuh, kata Kiai Yasin. Di dalam tawajuh saya ketika Abah bilang sodron, saya seperti melintasi alam mulki. Alam mulki itu alam di bawah bentangan langit pertama. Dari bumi melintasi galaksi-galaksi terus sampai pintu langit pertama. Abah mengatakan terus masuk kolban. Kata Kiai Yasin kepada saya seperti melintasi alam malakut. Apa batasan alam malakut? Langit pertama sampai langit ke-7. Abah mengatakan terus masuk Fuadan. Saya seperti masuk alam Jabarut. Itulah kursi Allah, Lauhul Mahfuz, Sidratul Muntaha. Itu alam Jabarut. Terus kata beliau ketika bilang terus masuk Syagofan, masuk di hijab pertama. Terus masuk Luban, masuk ke hijab kedua. Terus masuk Siron, berarti sampai di mustawa asnya Allah di alam langit. Kalau dalam hadis kusinya Nabi mengatakan wa fi sirri ana, di situ Abah menutupnya dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un. Ketika itu saya langsung paham, Masya Allah. Berarti Kiai Yasin langsung musyahadah. Dia menyaksikan sesuatu zat yang tidak pernah dilihat oleh matanya, yang tidak pernah terdengar oleh telinganya, tidak terbayang oleh akal pikirannya, tidak serupa dengan segala hal yang pernah dia pernah kenal. Maka Abah memberikan konfirmasi, iya itu yang kamu saksikan, yang tidak serupa dengan segala sesuatu adalah dia. Maka Abah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Masya Allah, dalam sekejap loh Abah mengikhlaskan muridnya dalam sekejap. Itu bisa nggak diberlakukan buat kita semua? Bisa. Tapi apalah artinya perjuangan? Karena yang dinilai oleh Allah itu proses mujahadah perjuangan. Allah tidak menilai hasil. Karena penentu hasil adalah Allah. Karena penentu hasil adalah Allah, maka kita nggak jadi masalah. Udah zikir bertahun-tahun, merasa begini-begini tidak jadi masalah. Yang Allah nilai adalah proses. Jadi jangan merasa udah 10 tahun zikir kok gini-gini aja. Jadi kita jaga proses. Yang penting kita sudah kerenungan. Menuju kepada Allah atau pemandu. Pemandunya Nabi Muhammad malah Jibril. Pemandu kita adalah usia Pak Isa. Harus ada kendaraan. Buruk itu dari kata bakun kilat. Kita punya kendaraan juga yang lebih cepat dari kilat. Apa itu? Zikrullah. Hadis Qudsi mengatakan anna inda zonni abdi wa ana ma'ahu iza zakaroni. Aku mengikuti persangkaan hambaku dan aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, saat itu juga kita bersama Allah. Saat itu juga kita sampai kepada Allah. Cepat nggak? Cepat. Itu kendaraan kita. Maka lakukanlah perjalanan. Tadi bedanya Nabi karena mukjizat perjalanannya eksternal. Kita internal, terus masuk ke kedalaman rohani kita, dalam ibadah kita, masuk ke kolbu kita, tempatnya ingatan kesadaran. Ketika ibadah harus ada rasa ingatnya kepada Allah. Tembuskan ke fuad, tempatnya makrifat, pengenalan kepada Allah, makrifat sifat, makrifat afal, makrifat asma, termasuk makrifat zat. Tembuskan terus ke syagop, tempatnya cinta mahabbah, hadirkan rasa cinta. Tembuskan ke lub, tempatnya tauhid. Tembuskan kepada sir, tempatnya musyahadah.